Pada video kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang select low dan select high yang sebagian telah kita bahas di video part yang ke-8. Nah, part yang ke-9 ini kita melanjutkan tentang apa itu select low principal operating mode. Itu kenapa kita pakai select low. Di video sebelum ini itu kita sudah bahas kita memilih select low untuk mendapatkan stabilitas arah dari kendaraan ketika melewati jalan dengan kondisi yang berbeda antara roda kiri dan roda kanan. Sebagai contoh, roda kiri itu dia melewati jalan yang kering, sedangkan yang kanan itu melewati jalan yang licin. Nah, dengan select low kita sudah bahas bahwa hasil yang diperoleh dengan menggunakan select low itu menghasilkan kestabilan arah sehingga roda tidak mengalami perputaran di bodinya atau mengalami yawing. Nah, select low itu tidak hanya digunakan ketika dia melewati kondisi seperti ini dengan yang tidak sama kanan kiri. Tidak hanya ini, tetapi select low principle ini itu juga berguna ketika kendaraan itu berbelok seperti ini untuk kasus belokan. Jadi ini adalah kasus belokan, kendaraan berbelok dengan radius tertentu. Ini adalah depannya, ini roda depan, ini roda belakang. Nah, kita fokus di roda depan. Karena untuk mode yang pertama, kita kan masih bahas mode yang pertama ini, yang layout yang pertama, yaitu 4 channel dan 4 sensor. Nah, roda depan kita tidak pedulikan karena kita sudah ketahui bahwa roda depan itu dikontrol secara individual. Masing-masing memiliki sensor sehingga tekanannya itu dikontrol sendiri-sendiri tiap roda. Di modulator yang ini atau channel yang ini mengontrol tekanan yang kanan, yang ini kiri, channel yang kiri itu mengatur tekanan yang kiri. Nah, sekarang yang kita bahas adalah yang roda belakang. Nah, roda belakang itu menggunakan select low ketika dia berbelok seperti ini. Nah, yang ketika kendaraan itu berbelok dan roda belakang dia menggunakan differential gear atau tanpa menggunakan differential gear pun, yang terjadi adalah roda di sebelah dalam atau omega in itu akan lebih kecil dibanding dengan omega sebelah luar. Kecepatan putar roda yang sebelah dalam itu akan lebih rendah dibanding dengan kecepatan roda yang sebelah luar dari lintasan lengkungan ini. Sehingga kita putaran roda kita simbolkan dengan omega. Jadi omega in itu lebih kecil dibanding dengan omega out. Nah, ketika berbelok karena kecepatan putar roda yang dalam itu lebih rendah dibandingkan dengan yang luar, maka skid yang terjadi di roda yang sebelah dalam omega in itu lebih besar dibanding dengan skid yang terjadi di roda luarnya. Nah, lock itu terjadi ketika perlambatannya itu sangat cepat. Jadi semakin cepat dia melambat, dia akan mengalami skid yang terlebih dahulu. Nah, dengan select low berarti omega in atau kecepatan putar yang rendah itu adalah yang in, sehingga kecepatan putar yang in ini yang dipakai. Nah, karena kecepatan putar roda yang in itu lebih rendah, maka dia paling mudah terjadi lock. Sudah kita bahas tadi. Karena skid lebih besar. Jadi perubahan kecepatan putar menurunnya itu lebih drastis, maka roda tersebut akan mengalami skid yang terlebih dahulu dibanding dengan yang omega outnya. Nah, sama seperti ketika kendaraan itu melewati jalan yang berbeda kanan dan kiri di kasus yang satu, dengan select low ini itu fungsinya juga sama, yaitu mencegah roda yang bagian dalam ini locking, karena yang lebih dahulu locking itu akan terjadi pada roda yang dalam atau omega in. Jadi dengan select low itu akan mencegah roda in locking. Jadi ketika terdeteksi hampir lock yang in, maka ECU Electronic Control Unit akan memerintahkan modulator untuk melepaskan tekanan rem untuk kedua roda belakang ini. Jadi kedua-keduanya akan dilepas ketika roda sebelah in itu hampir mengalami locking. Nah, dengan demikian dengan select low ini itu akan mencegah roda bagian dalam locking. Karena yang dicegah roda dalam locking, ketika roda in itu tidak locking, berarti secara otomatis yang out juga tidak locking, karena
yang terjadi locking itu pasti yang in dulu. Nah, sekarang kita bayangkan kalau kita menggunakan select height. Nah, ketika roda berbelok, yang kita gunakan adalah kecepatan putar yang high, berarti yang digunakan ECU untuk perhitungan itu adalah yang out ini. Nah, apa yang terjadi kalau kita menggunakan patokan kecepatan putar yang out ini? Nanti sama seperti yang kemarin, akan ada kemungkinan roda in sudah lock, tetapi ECU menganggap roda tidak lock karena yang diukur adalah yang out. Ketika yang in itu lock, belum tentu yang out lock. Nah, oleh karena itu ketika kita menggunakan select height, itu bisa kemungkinan terjadi in-nya lock. Meskipun in-nya lock, tetapi karena out-nya itu belum lock, ECU belum memerintahkan modulator untuk melepaskan tekanan remnya. Nah, dengan demikian ketika hal itu terjadi, roda in lock dan roda out tidak lock, yang terjadi adalah kira-kira gerakannya seperti ini. Mana tadi? Nah, ketika roda in lock, berarti gaya gesek yang roda in ketika direm itu lebih kecil dibanding dengan yang out. Akibatnya gini, karena yang out itu gaya geseknya lebih besar, berarti ketika belok direm kemudian yang in lock, berarti dia akan gini. Nah, dia akan gini, tidak mengikuti alur yang kita harapkan gini. Tetapi karena yang I-nya locking, berarti dia gini. Nah, karena ini kedorong lebih besar, sedangkan ini kedorong lebih rendah, jadi dia ada momen, ada yawing di sini. Nah, oleh karena itu ini juga disebut select law. Dalam kasus belokan itu juga bisa menjaga kestabilan arah dari kendaraan, atau control stability, directional control stability-nya itu lebih bagus dibanding dengan menggunakan select height. Nah, itu adalah bedanya select low dan select height untuk kasus yang asimetri jalannya dan untuk kasus yang belokan. Nah, ini penjelasan yang select low dan select height. Kenapa kita gunakan select low untuk roda belakang? Hal ini karena dengan select height mode, ban pada sisi friction yang lebih rendah dari jalan yang tidak simetri atau inside dari turn akan di lock up sesuai dengan penjelasan tadi. Ketika kita gunakan select height, berarti meskipun terjadi locking pada roda yang licin atau di roda yang sebelah in, itu akan di lock up karena dia mendeteksi berdasarkan putaran roda yang lebih tinggi. Nah, sementara ban yang lain pada sisi gesekan yang lebih tinggi atau outset dari turn menghasilkan gaya pengereman yang tinggi. Nah, jadi yang kecepatan yang tinggi yang luar atau yang jalan yang kering, dia menghasilkan gaya pengereman yang tinggi, tetapi yang sisi lainnya dia justru di lock. Bagian yang licin di lock atau bagian yang sebelah in di lock, sehingga hal ini akan menghasilkan pengurangan dari cornering force yang tersedia untuk aksel. Nah, ketika terjadi lock, berarti kemampuan gaya sampingnya itu akan nol. Jadi roda, sesuai dengan yang pernah kita bahas, bahwa ketika roda itu locking, kemampuan untuk menahan gaya samping itu nyaris nol, sehingga ada gangguan sedikit dia akan sliding ke samping. Nah, akibatnya momen yawing yang besar yang akan memiliki efek merugikan ke stabilitas arah kendaraan akan terjadi. Sesuai dengan kita bahas tadi, dia untuk yang ini, untuk yang belok dia akan gini, ada yawingnya gini, straight ini. Kalau yang gerakan lurus, ini ketika licin dia akan gini, direm dia akan belok. Nah, ada yawing, ada momen yawing, gerakan putar dari bodi kendaraan. Nah, meskipun demikian, dengan menggunakan select low operation mode akan menghasilkan lower braking efficiency dan longer stopping distance dibanding dengan select high mode. Nah, kelemahan dari select low itu adalah menghasilkan braking efficiency yang rendah, artinya gaya pengeremannya itu akan rendah. Dengan demikian stopping distance-nya atau jarak pengeremannya itu akan menjadi lebih jauh. Hal ini karena, contoh yang ini, kenapa lebih jauh? Karena ABS itu mencegah roda kanan lock. Nah, ketika ini sangat licin sekali, berarti ini mencegah lock, berarti dia sering mengurangi tekanan rem. Akibatnya yang kiri juga
juga mengurangi tekanan rem karena kan dia dikontrol dengan tekanan yang sama. Jadi ketika yang licin ini dikurangi tekanan remnya, mau lock, yang licin mau lock kemudian dikurangi tekanan remnya sekaligus juga itu akan mengurangi tekanan yang kiri. Akibatnya ya dua-duanya akan berkurang gaya pengeremannya. Akibatnya gaya pengeremannya kecil dan stopping distance-nya atau jarak pengeremannya itu akan lebih jauh. Nah, itu menjadi kekurangan. Nah, daripada terjadi yawing tadi tidak terkendali arahnya, mendingan dia masih bisa terkendali meskipun jarak pengeremannya lebih jauh. Nah, selain gaya pengereman yang berbeda antara roda kanan dan kiri yang di belakang, juga dengan 4 ban yang dikontrol secara individual, jadi roda depan juga dikontrol gaya tekanan pengeremannya, belakang juga dikontrol tekanan pengeremannya, dan ketika yang roda belakang itu berbeda antara kanan dan kiri karena satunya licin satunya tidak, kemudian yang depan juga berbeda kanan kirinya, berarti gaya rem yang berbeda bekerja pada ban depan kanan dan kiri. Begitu juga dengan aksel belakang, itu juga menyebabkan gaya yang berbeda antara kanan dan kiri. Dan jadi simpelnya dari keempat roda itu menghasilkan gaya pengereman yang berbeda-beda. Nah, karena gaya pengereman yang berbeda-beda, hal ini akan menghasilkan momen yawing yang besar yang akan menghasilkan efek yang tidak baik pada direksional stabilisi kendaraan. Nah, itu adalah yang konfigurasi yang pertama. Ini. Jadi karena yang depan gaya pengeremannya berbeda karena dikontrol individual, kemudian yang belakang ketika satu licin satu tidak juga menghasilkan gaya pengereman yang berbeda, itu akan menimbulkan yawing. Nah, itu kelemahannya ketika kita mengaplikasikan ABS. Tapi yawingnya seberapa besar tidak dijelaskan di sini. Yang jelas dia masih bisa mempertahankan, atau meskipun ada yawing itu pengemudi masih bisa mengendalikan kendaraan. Harapannya seperti itu. Kemudian 3 channel dan 3 sensor. Konfigurasi 3 channel dan 3 sensor memiliki sirkuit hidrolik untuk mengendalikan 2 ban secara individu dan 2 ban belakang secara jointly atau bersama-sama, berdasarkan informasi yang diperoleh 2 sensor yang dipasang pada 2 ban depan dan 1 sensor untuk memonitor kondisi operasi rata-rata dari 2 ban belakang. Oh ya. Jadi yang kedua, tipe yang kedua ini, yang depan itu dikontrol secara individual, yaitu karena ada 2 sensor, berarti melepas on off-nya ABS di roda depan itu bisa jadi berbeda antara roda kanan dan roda kiri. Nah, sedangkan yang belakang karena dia menggunakan 1 sensor dan 1 channel, 1 sensor itu dipasang pada propeller shaft. Nah, berarti yang dideteksi di sini adalah kecepatan rata-rata dari kedua roda belakang. Nah, ini memang dari segi sensor lebih hemat dibanding dengan yang sistem yang pertama. Ini tidak menggunakan slack load, tapi dia menggunakan rata-rata. Nah, efeknya seperti apa tidak dijelaskan di buku ini. Nah, sekarang yang ketiga, layout yang ketiga, yaitu operasi dari 3 channel dan 4 sensor configuration adalah dengan select low operating mode untuk ban belakang, sama seperti 4 channel dan 4 sensor yang dijelaskan sebelumnya. Nah, berarti yang mana? Ini lebih menghemat dari sistem ini, hampir sama dengan yang sistem yang pertama. Yang depan sama dikontrol secara individual tekanan remnya, kemudian yang belakang itu menggunakan select low sama seperti yang sistem yang pertama, tetapi dia hanya menggunakan 1 channel. Nah, karena ini lebih menghemat, karena yang sistem yang pertama dia meskipun pakai 2 channel, tetapi kenyataannya dia on off nya ABS itu tergantung dari putaran yang terendah, jadi sama pengaturan tekanannya sama, sehingga di sistem yang keempat dia diperhemat dengan menggunakan 1 channel. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang ada channel yang di luar ketiga tadi, ada konfigurasi yang lain, yaitu 2 channel dan 4 sensor. Jadi depan 1 channel, belakang 1 channel, kemudian 4 sensor. Berarti masing-masing roda itu dikasih sensor kecepatan putar. 2 channel dan 4 sensor configuration, yang mana 2 ban depan jointly control. Oh ya, karena
yang depan itu menggunakan satu channel, berarti dalam hal ini dia menggunakan select high operation mode. Nah, sedangkan dua ban belakang dengan menggunakan select low operation mode yang telah dikembangkan, Jadi ada layout lain yaitu dua channel dan 4 sensor. Yang depan itu karena menggunakan satu channel dia menggunakan select high, sedangkan yang belakang seperti yang kita bahas tadi sebelumnya itu menggunakan select low. Jadi ini saling melengkapi antara ban depan dan belakang supaya bisa mendapatkan hasil pengereman yang optimum. Nah, diklaim bahwa sistem ini dapat secara substansi menahan operasi yang berlebihan dari anti-lock brake system pada jalan yang kasar. Nah, ketika melewati jalan yang kasar dengan mode ini, dia diklaim bahwa dia mengurangi operasi yang berlebihan dari anti-lock. Jadi berlebihan itu gimana ya? Jadi on off-nya itu terlalu lama mungkin ya. Ketika berlebihannya berarti dia menyebabkan mungkin panas kali ya, nggak tahu rasanya. Yang jelas dia diklaim dengan sistem yang lebih sederhana ini, komponennya itu 2 channel saja, itu bisa mengurangi operasi yang berlebihan dari ABS, dan kombinasi dari select high untuk ban depan dan select low untuk ban belakang itu menawarkan kompromi yang masuk akal antara mencapai stopping distance yang cukup pendek dan memperoleh stabilitas arah yang cukup. Karena tadi ketika kita menggunakan select low itu akibatnya adalah menghasilkan gaya pengereman yang rendah, kemudian jarak pengereman yang lebih jauh. Nah, dengan select high dan select low ini itu mengkombinasi dari kedua-duanya, yaitu kita bisa memperoleh stabilitas arah yang cukup dan stopping distance yang cukup pendek. Nah, itu adalah kelebihan dari 2 channel dan 4 sensor ini. Nah, saya kira cukup sekian untuk yang ABS. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang traction control system, yang dimana prinsip kerjanya hampir sama dengan ABS. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.